Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ditolak bertemu Megawati, Pragib tak punya malu, Jokowi bak maling kundang. Maling kundang itu seorang laki-laki yang tidak taat kepada ibunya sehingga mendapat hukuman yang sangat-sangat panjang. Begitu kurang lebih ya. Kok cuma untuk main-main urusan domestik sebuah keluarga? Perkara domestik kok yang dipertaruhkan bangsa dan negara? Ini asu banget. Saya itu bisa dibilang pecinta Jokowi. 2 periode saya turun ke jalan untuk membelanya karena saya cinta Indonesia. Negeri ini harus dipimpin orang yang punya tekad menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Bahkan ketika ada beberapa orang mengajak saya untuk berkampanye supaya Jokowi bisa menjabat 3 periode, saya itu menolak keras. Jokowi seperti biasa ya pura-pura bilang bahwa MK urusan MK, soal pencapresan ya urusan partai-partai politik. Dia menyatakan bahwa semua ini nggak ada hubungannya sama presiden, itu di luar kendalinya. Tapi ya setelah isu 3 periode yang gagal itu, bahkan setelah isu perpanjangan masa jabatan presiden yang mandek itu, kok saya jadi mulai susah percaya pada sebuah statement. Saya merasa terbohongi, tertipu, terperdaya dengan segala manuver-manuver. Kalau memang Pak Jokowi membiarkan Gibran yang masih mentah menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto, ini benar-benar memang sungguh keterlaluan mempertaruhkan semua etika dengan segala keberatan hati, tapi harus ikhlas saya sampaikan, seperti mengkhianati kebaikan hati dari partai yang membesarkan dia dan keluarganya. Sebut Megawati belum terima hasil Pilpres, pengamat Prabowo dan Jokowi belum diterima langsung. Kenapa? Karena ada peluang yang cukup
di MK untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Dan kubu Prabowo Gibran sedang ketar-ketir bagaimana ini mengkondisikan para hakim MK. Nampak agak sulit, jauh lebih sulit dibandingkan mengkondisikan yang lain-lain. Mungkin begitu. Kan kita tahu, kita dengar kemarin isu beredar. Per anggota DPR akan dibungkam mulutnya untuk tidak mengajukan hak angket dengan angka 10 miliar. 10 miliar besar ya. Besar sekali buat kita. Tapi buat mereka barangkali kecil sekali. Bayangkan aja kalau kemarin ada korupsi timah itu berapa? 271 triliun. Sampai sekarang saya nggak hafal-hafal itu kalau segitu nolnya berapa. Karena itu menjadi 271 ribu miliar. 1 triliun 1000 miliar. 10 miliar menjadi sangat-sangat kecil. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah menilai bahwa Mega sebagai ketum PDIP belum menerima atau mengakui Prabowo sebagai pemenang. Ya jelas ini sih nggak usah pakai pengamat, kita juga ngerti kan ada proses yang sedang dijalani di Mahkamah Konstitusi. Tunggu tanggal 22 April. Mudah-mudahan diberikan hidayah itu para hakim MK untuk mengedepankan kepentingan rakyat, untuk mengedepankan keadilan dan kejujuran. Meski ketum Prabowo Gibran Rosan Roslani mengunjunginya di kediaman Jakarta, Jalan Teguh Umar, ya pasti sebagai upaya untuk menyambungkan. Deddy mengatakan hal tersebut lantaran dua tokoh utama yang berseberangan dengan Megawati, yakni Prabowo dan Jokowi, belum diterima secara langsung. Belum diterima, itulah intinya. Langsung mau nggak langsung ya nggak diterima, tetap saja nggak diterima. Karena PDIP masih melihat kans untuk terjadinya pemilu ulang. Diketahui Prabowo dan Jokowi belum berkunjung ke kediaman Mega di momentum Lebaran. Menteri-menteri udah pada datang ke sana ya. Dan situasi ini belum menggambarkan penerimaan Mega atas hasil Pilpres. Terbukti Megawati belum menerima Prabowo atau Jokowi. Deddy lantas mengatakan bahwa belakangan diberitakan media massa tentang pertemuan tokoh-tokoh politik pasca Pilpres 2024. Itu kan berapa kali pengen ketemu memang kubu Pragim nih ya, dengan Ganjar, dengan Anies dan seterusnya. Tapi menolak. Ya harusnya jangan dulu lah main kong kali kong dengan rakyat. Jadi rakyat jangan kemudian terus menerus dirugikan, di prank ya. Coba ikuti saja arus proses yang semestinya dilalui. Menurut dia, jika Mega dan Prabowo jadi bertemu lantas dilanjutkan dengan Jokowi, bisa dikatakan itu sebagai pertemuan beruntun. Namun dia mengatakan berkunjungnya Rosan menandakan masih alotnya negosiasi antara Megawati dan Prabowo untuk bertemu. Saya kira alotnya bukan hal yang ribet ya, hal yang simpel saja. Karena kita tahu proses belum selesai. Walaupun mungkin juga yang dinegosiasikan adalah proses-proses pensanderaan. Kan itu. Kita tahu sekali lah bagaimana kubu-kubu Prabowo Gibran ini kubu-kubu yang tersandera, terutama para ketum partainya. Zulkifli Hasan tersandera kasus, Erlangga tersandera kasus, yang lain juga sama, kurang lebih begitu tampaknya ya. Sehingga diperlukan perantara. Rosan, bisa saja Rosan membawa pesan khusus, pasti dari Prabowo sekaligus Jokowi untuk Megawati. Tapi nggak diberikan ruang. Tadi kita dengar pertemuan 1,5 jam itu dominasi mutlak ada di Megawati. Bahkan dia yang bercerita tentang pengalamannya berkunjung ke berbagai negara, ke berbagai daerah di Indonesia. Rosan terbungkam, tak bisa bicara apa-apa. Di sisi lain, Deddy melihat salah satu tokoh lainnya yang memegang peran penting dalam rencana pertemuan Mega dan Prabowo, yaitu Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Nah, ya gitu kan kita tahu ya bagaimana proses-proses yang terjadi di belakangnya, bagaimana isu-isu yang berkembang, bagaimana berita yang kita dapat bahwa suami Puan ini tersandera juga kasus KKN. Jadi sulit mungkin kepentingan Puan dengan Mega menjadi ada perbedaan hari ini. Sehingga kita tahu bagaimana hak angket di DPR menjadi melempem. Batal
Tidak juga. Ini masih kita bisa lihat bagaimana dinamika di DPR nanti ya. Menurut dia, kedatangan Rosan ke kediaman Mega juga melibatkan peran Puan di dalamnya. Ya, sangat boleh jadi. Namun dia menduga kuat bahwa Puan tidak mewakili kepentingan Mega maupun PDIP. Dia mewakili kepentingan diri sendiri dan suaminya. Mungkin begitu ya. Bisa saja Puan membuka pintu Rosan dari kubu Prabowo, tapi ini tak mewakili kepentingan Mega atau bahkan PDIP. Puan bisa saja mewakili dirinya sendiri yang masih ingin duduk di ketua DPR, dan bisa saja tawaran konkretnya dengan berhasil mempertemukan atau menggabungkan PDIP ke Prabowo. Tapi selama masih ada Megawati, saya kira PDIP tidak akan dengan sebegitu mudahnya. Ya. Dia kebayang. Yang dihadapi tadi seperti judul nih, malin kundang. Sudah dibantu 7 kali dibantu keluarga Jokowi. Ya. Mulai dari Jokowi sebagai wali kota Solo, 2 kali gubernur Jakarta, 1 kali gubernur Jakarta, 2 kali presiden, Gibran Solo, Bobi Nasution Sumut, apalagi tuh. Kemudian balasannya apa? Pengkhianatan. Kita harus belajar sekali ya, bagaimana penjaga etika tertinggi di negeri ini harusnya adalah presiden. Tapi presidenlah yang kemudian menjadi salah satu pelaku dari pelanggar etika. Apa yang diharapkan dari rakyat yang bisa berkembang maju kalau pemimpinnya seperti itu? Karena pemimpin ditiru oleh bawahannya. Karena presiden ditiru perilakunya oleh rakyatnya. Sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 pada waktu itu, saya sendiri menjadi bagian di dalamnya. Karena saya dan Polmark Indonesia menjadi konsultan political marketing untuk Jokowi JK. Sebelum dilantik, jauh sebelum dilantik, Jokowi melakukan tasyakuran. Sekaligus tadinya saya pikir pembubaran relawan-relawan di satu hotel di Jakarta Selatan. Tetapi saya mendengar pidato Jokowi pada saat itu, saya sudah sedikit terperangah. Jokowi justru meminta agar semua relawan tidak bubar. Dan apapun serangan yang nanti akan diterimanya sebagai kepala negara atau presiden, maka relawan tidak boleh diam. Pada saat itu, ingatan saya langsung melayang ke 2 orang. Thaksin Shinawatra dan Joseph Estrada. Ketika Thaksin terpilih menjadi Perdana Menteri di Thailand, ia tidak membubarkan relawannya. Ketika Thaksin dijatuhkan, hampir saja terjadi perang horizontal. Konflik yang setara di antara beragam kelompok warga negara Thailand. Itulah akibatnya ketika seorang yang memimpin pemerintahan tidak membubarkan relawannya saat ia berkampanye dan mempertahankannya. Maka yang terjadi kemudian adalah bukan menyatukan, tetapi memecah belah. Joseph Estrada setali 3 uang. Ketika ia dijatuhkan karena kasus korupsi di Filipina, Presiden memerintahkan agar relawan-relawannya, terutama orang-orang miskin di kota Manila, mengepung dan menjaga dia di Istana Malacañang. Untung kemudian kekuatan tidak seimbang, sehingga tidak terjadi bentrokan sipil atau konflik horizontal. Saya membayangkan itu ketika mendengar pidato Jokowi. Dan ini menurut saya salah satu wajah Jokowi yang sejak awal saya kenali. Ia ternyata hendak membonsaikan warga negara menjadi relawan saja. Sehingga kepala negara kemudian terbonsaikan. Bukan lagi kepala negara yang semestinya beyond partisan, tetapi menjadi ketua Dewan Pembina Relawan seluruh Indonesia. Ini wajah yang menurut saya juga tidak boleh dilanjutkan oleh presiden manapun sesudah ini.